Waduh, Pak Jokowi bilang pikir-pikir untuk maju sebagai ketum PSI. Sementara banyak kalangan yakin jika dia maju sebagai ketum maka PSI akan raih 80% suara. Lah, emang Gerindra, Golkar dan PDIP hanya 20% saja? Atau emang mau nyaingi Gerindra di 2029 mendatang? Dan sekali lagi kalau ditanyakan kepada saya secara pribadi, saya bisa jawab rasanya PSI akan menjadi partai yang sangat dikdaya, yang bisa meraih 80% suara di Indonesia kalau sistem atau gaya-gaya pemilunya masih seperti tahun 2024 lalu. Nah, di PSI itu memang mekanismenya agak unik dibandingkan partai yang lain. Orang yang baru masuk sehari itu bisa tiba-tiba menjadi ketua umum partai. Bisa. Kalau di partai lain nggak bisa. Harus berkarir dan berjenjang. Tapi kalau di PSI masuk sehari bisa langsung jadi ketua umum partai. Dan itulah yang dialami oleh Kaisang. Jadi ya meskipun sekarang Pak Jokowi belum menjadi anggota, nanti kalau Pak Jokowi mau jadi ketua umum partai, bisa tuh daftar aja, keesokan harinya langsung paket kilat, langsung jadi ketum. Dan itu akan mengalahkan semua kader-kader partai PSI di manapun yang sudah bekerja bertahun-tahun, akan kalah dengan orang yang punya kekuatan logistik. Yang punya kekuatan magic gitu ya, seperti Pak Jokowi dan keluarga. Jadi ya untuk menjadi ketua umum partai PSI memang agak unik caranya. Jadi ya kalau sekarang pengurus PSI mendoakan agar Jokowi jadi ketua umum partai PSI, ya itu kayaknya bukan doa tuh. Itu kayaknya kabar kepada kita semua bahwa Pak Jokowi bentar lagi akan jadi ketua partai. Agak ingin Bapak jadi ketua PSI, Pak. Ketua umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti memungkinkan. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Di hati kecilnya sebenarnya dia pengen istirahat. Wes sepuh, wes pengen sumeleh, wes wegah melu-melu ngurusi politik. Lah masalahnya kedua anak sama menantunya semua terjun ke politik. Bila Jokowi gak turut nyemplung, ya ketiganya bisa bahaya, bisa nggak bisa eksis. Bertarung secara fair di jagat politik nasional itu bukan masalah sederhana. Nah, pas sama wartawan kemarin tuh, kata Pak Jokowi saat menjawab wartawan, apa mau mendaftar sebagai kandidat ketua umum Pak di PSI? Dia bilang katanya masih kalkulasi. Dihitung-hitung pakai kalkulator itu. Memangnya bila dia enggak ngedaftar, siapa lagi yang mau mencalonkan ketua umum PSI? Gibran. Gak mau dia. Jadi wapres penal, nambahi gawean. Kaisang maju lagi, gak ada semangat. Jadi ketika anak mantan presiden sebenarnya memang bukan orang politik tulen. Hanya dilandasi gurihnya kekuasaan, gampangnya nyari duit, itu yang bikin mereka ngerti bila mau pena ya lewat jalur politik dibandingkan saat masih jadi pengusaha. Jauh lebih berat dapat pundi-pundi rupiah. Selain menyebut sedang mengkalkulasi, menghitung-hitung, Jokowi juga sambil gudeg ngomong, jangan sampai misalnya ikut terus saya kalah. Oh, kalah harus apa toh Pak? Nah itu bumbu-bumbu saja biar kesannya maju bertarung ngerebutin kursi ketua PS itu bukan sesuatu yang mudah. Halah, apa dia lupa anaknya baru 2 hari jadi kader, tidak punya pengalaman politik, belum pernah ada di organisasi. Ujuk-ujuk Kaisang bisa tuh jadi ketua umum PSI kok. Ini bau-baunya mau kemana kita tahu ya, kira-kira gitu ya. Ya memang orang ingin sebetulnya PSI itu, PSI yang hari ini ya, bukan PSI yang dulu, Partai Solidaritas Indonesia ini ditumbuhkan aja sebagai partai yang memungkinkan klan, dinasti atau keluarga Presiden Jokowi itu punya peralatan politik, diresmikan sebetulnya tuh. Bahwa itu soal dinasti itu belakangan, kan nanti diuji di pemilu, diuji apakah betul-betul Jokowi telah melakukan semacam atau telah menetapkan semacam arah bahwa politik Indonesia juga akan diwarnai oleh nama Jokowi. Sama seperti nama Soekarno itu ada di dalam benak masyarakat Indonesia. Habibie juga udah ada di situ tuh. Pak Harto
ada di situ tuh Ibu Mega tadi, Pak SBY ada di situ, bahkan ada Partai Demokrat, tapi ada juga Yudhoyono Institute. Jadi sebetulnya semua tokoh itu menginginkan jejak sejarahnya itu diawetkan atau dilembagakan tuh. Nah, kalau Pak Jokowi ingin mengikuti jejak itu, tentu bukan sekedar dengan membuat partai politik untuk kepentingan politik, tetapi orang akan bertanya, apa prestasi Jokowi yang bisa menjadikan Jokowi itu simbol dari satu era di dalam politik Indonesia, kan itu aja kan. Nah, kalau eranya nggak perlu yang bagus, ya yang buruk juga nggak apa-apa. Hitler juga dikenang karena keburukannya, justru Caligula dikenang karena kebengisannya, tuh Kaisar Nero dikenang karena kebrutalannya tuh. Jadi tidak perlu sebetulnya orang menuntut dari Jokowi atau dari publik menuntut supaya ada sesuatu yang bermakna positif pada Presiden Jokowi. Kalau maknanya negatif semua, termasuk ijazahnya yang sampai sekarang nggak jelas, ya nggak apa-apa kan. Jadi saya sebetulnya mau fair aja bahwa Presiden Jokowi berhak untuk minta diingat oleh publik. Masalahnya yang mau diingat itu bagian buruk apa bagian baiknya tuh, itu dia mungkin itulah yang membuat PSI berani untuk membuat satu sistem satu anggota satu suara, karena kadernya masih sedikit dan memungkinkan untuk dilakukan. Seandainya satu baliho satu suara, wah ini nggak bisa, kebanyakan itu pasti perwakilan baliho itu yang akan diberikan hak suara. Tidak semua baliho punya hak suara nantinya. Tapi sebagai partai yang sudah beberapa kali bertanding di pemilu, memang sampai sekarang PSI ini belum lolos ke Senayan gitu. Jadi udah berkali-kali bertanding dan terus-terusan gagal, dan satu-satunya kesuksesan yang bisa dicapai oleh PSI itu hanya ketika mereka mengusung Ahok di Pilkada 2017 gitu. Ya meskipun Ahoknya gagal, tapi PSI-nya pesta pora gitu kan. Ahoknya kalah, PSI pesta pora, pesta kursi lah dia kemudian mendapatkan efek dari mengusung Ahok, dan suara-suara para pendukung Ahok itu rata-rata beralih ke PSI waktu itu, ketika mereka belum sadar mereka ditipu. Sekarang kayaknya udah mulai sadar tuh, udah banyak yang kemudian memahami bahwa ternyata PSI ya sama aja gitu kan. Hanya Jokowi berusaha keras, dengan keras gimana mereka bisa bangkit kembali. Ya maksudnya eksis. Nek bangkit kembali malah kayak film horor. Bangkit dari kubur malah kayak film. Tapi nek dikaitkan sama horor, ya jane ada sangkut paute. Sekarang mari kita sama-sama lihat fakta yang ada. Skenario Jokowi jika jadi Ketua Umum PSI, pengamat sebut Presiden figur kuat akan untungkan partai. Begini skenario jika wacana Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi akan mencalonkan diri dalam bursa Ketua Umum atau Ketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI benar. Hal ini juga disorot pengamat politik Agung Baskoro. Agung mengatakan Jokowi merupakan figur yang kuat apabila Jokowi menjadi pimpinan PSI. Menurutnya kedua pihak akan saling menguntungkan. Adapun katanya secara personal Jokowi belum memiliki kendaraan politik, sedangkan bagi PSI figur kuat Jokowi juga akan berpengaruh terhadap partai tersebut. Dengan Jokowi masuk ke PSI dan PSI punya figur kuat, maka keduanya bersimbiosis politik mutualisme alias saling menguntungkan, kata Agung. Agung kemudian menuturkan kalkulasi sangat penting dilakukan oleh Jokowi. Hal itu karena sistem pemilihan Ketua Umum PSI menggunakan mekanisme e-voting dengan skema one man one vote. Jangan sampai tiba-tiba ada matahari lain yang ikut dan beradu sinar dengan Jokowi, katanya. Namun demikian, menurut Agung kecil kemungkinan akan adanya figur lain yang berpotensi menjadi pesaing Jokowi dalam pemilihan pimpinan PSI itu. Sementara itu, PSI dinilai mampu menjadi partai parlemen apabila di bawah kepemimpinan Jokowi. Agung menilai citra minor Jokowi hanya relevan di berbagai lawan politiknya. Namun arahan PSI masuk DPR tetap mengemuka karena Jokowi punya basis-basis politik secara sosio-ideologis demokrasi signifikan di mata para nasionalis dan kelompok-kelompok relawan sehingga semakin terkonsolidasi, kata Agung.
Jokowi sendiri masih mempertimbangkan peluangnya untuk bisa terpilih sebagai ketua PSI apabila dia mencalonkan dirinya. Diketahui pendaftaran calon ketua umum tersebut mulai dibuka 13 hingga 31 Mei 2025. Sementara itu konsep One Man One Vote bakal digunakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saat melakukan pemilihan ketua umum dalam Kongres Nasional pertama mereka di Kota Solo pada Juli 2025 mendatang. Jokowi masih ingin mempertimbangkan untuk mendaftar dalam beberapa hari ke depan. Jika ia maju, maka dikemungkinkan akan bersaing dengan putranya sendiri yang merupakan petahana Kaisang Pangarep. Namun ia justru merasa jika maju maka kandidat lain akan mundur teratur. Ia sendiri belum bisa menjelaskan sebesar apa peluangnya menjadi ketua umum PSI. Menurutnya dengan sistem satu orang satu suara memiliki tantangan sendiri. Ya belum tentu peluangnya seperti apa. Yang saya tahu itu katanya mau pakai e-voting One Man One Vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih yang sulit di situ katanya.